Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kembali di dalam GKI Menyapa. Saat ini saya akan mengambil satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, apa maksud dari Yakobus mengatakan demikian di dalam suratnya? Saya akan menjelaskannya itu dalam sebuah cerita. Ada seorang penjual obat penumbuh rambut menawarkan dagangannya. Sambil menunjukkan sebuah botol, ia berkata, "Bapak, Ibu, Saudara, ini obat penumbuh rambut yang paling mujarab. Tinggal digosokkan saja di bagian tubuh yang Anda mau. Rambut pasti tumbuh dalam 3 hari. Saya jamin 100% berhasil. Kalau tidak, uang Bapak Ibu Saudara saya akan kembalikan." Orang mulai tertarik dan membeli obat tersebut. Tapi tanpa disadari, tiba-tiba angin bertiup cukup kencang pada saat itu, sehingga topi yang digunakan oleh penjual obat itu terlepas dari kepalanya. Dan semua orang yang ada di tempat itu menjadi kaget. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Oh, ternyata kepala dari si penjual obat tersebut botak. Wah, yang tadi sudah beli obat itu langsung cepat-cepat dikembalikan obatnya dan minta uangnya kembali. Yang gak beli ikut-ikut marah, ikut-ikut mencaci maki, dan semua orang meninggalkan penjual obat tersebut. Apa yang kita bisa dapatkan dari cerita ini? Cerita ini mengatakan bahwa si penjual ini hanya antara perkataan dan perbuatannya tidak selaras. Itulah juga yang Yakobus mau jelaskan dari bagian ini, di mana orang yang hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang perkataannya tidak selaras dengan perbuatannya. Ia seumpama orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Yakobus juga pun menggambarkan orang yang demikian seumpama orang yang sedang mengamat-amati wajahnya atau dirinya di depan cermin, dan ketika ia sudah pergi, ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang Kristen yang demikian, di mana antara perbuatannya tidak selaras dengan perkataannya, atau sebaliknya perkataannya tidak selaras dengan perbuatannya. Bagaimana dengan kita? Apakah perbuatan-perbuatan kita sudah selaras dengan firman Tuhan? Yakobus memperingatkan kepada orang-orang di perantauan saat itu, yaitu orang-orang Yahudi, untuk supaya bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi juga untuk belajar meneliti dengan tekun dan sungguh-sungguh melakukannya. Mengapa Yakobus mengatakan bahwa orang yang demikian akan berbahagia oleh perbuatannya? Nah, Bapak Ibu Saudara, Yakobus menghendaki untuk kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai pembaca bagian firman Tuhan ini, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan lewat tindakan atau perbuatan kita. Di Yakobus pasal yang ke-20 ayat 26 dan 27, Yakobus menyebutkan juga perlunya antara orang yang menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan itu mengekang lidahnya, mengunjungi yatim piatu, mempedulikan janda-janda dalam kesusahan, bahkan termasuk menjaga dirinya supaya tidak melakukan hidup yang cemar. Bapak Ibu Saudara, demikianlah yang mau disampaikan oleh Yakobus kepada kita. Mari kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sudah selaras dengan firman-Nya? Mari kita juga hidup seperti apa yang dikehendakinya.
yaitu bukan hanya menjadi pendengar saja, bukan hanya menjadi pembaca saja, bukan hanya belajar saja, menekuni meneliti firman Tuhan dan mengisi pengetahuan di otak kita, tetapi Tuhan juga menghendaki kita melalui firman-Nya. Yakobus juga memperingatkan kita melalui suratnya untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita akan berbahagia. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.